Media tanam yang satu ini sering disepelekan, bahkan cenderung menimbulkan kontroversi. Tapi tetap saja media tanam ini sangat jos untuk tanaman. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di kebun kelapa sawit milik kami. Dan saat ini memang saya tertarik dengan satu hal yang saya dapati di antara kebun sawit ini, yaitu pohon-pohon sawit yang sudah tua di sekeliling saya saat ini mulai ditumbuhi oleh lumut, baik di batang kelapa sawitnya maupun di tanah di antara pohon-pohon kelapa sawit. Saya tertarik untuk mengumpulkan lumut ini untuk saya bawa pulang sebagai media tanam. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe yang terletak pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Nah, teman-teman, inilah lumut yang saya maksud. Lumut ini tergolong lumut yang masih hidup, yang biasa disebut sebagai sphagnum moss atau lumut hidup. Ini akan saya coba ambil. Ini hanya salah satu jenis lumut. Ada banyak jenis lumut. Akan lebih banyak lagi kita dapatkan kalau kita masuk ke hutan belantara. Karena ini hanya di kebun sawit, paling jauh kita hanya akan mendapatkan 2 jenis lumut saja. Ini saya panen, teman-teman. Saya akan kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk bisa saya bawa pulang untuk kita jadikan sebagai media tanam. Selain di pangkal-pangkal pohon kelapa sawit seperti ini, juga ada yang tumbuh di batang kelapa sawit seperti ini di bagian atas. Nah, ini sudah 1 genggam saya dapat. Ini saya bawa tempat berupa ember cat, akan saya jadikan sebagai tempat penampungan. Saya akan cari lagi. Ini ada jenis yang lain, ini agak lebih besar. Nah, ini ada yang tumbuh di tanah juga, di tanah-tanah yang lembab. Ini dia. Nah, teman-teman, ini sudah cukup banyak dan ini akan saya bawa pulang untuk kita olah menjadi media tanam di halaman rumah kita. Nah, teman-teman, saya sudah pulang dari kebun dan ini adalah moss atau lumut yang berhasil saya kumpulkan pada hari ini. Untuk penanganan selanjutnya, kita akan lakukan pembersihan. Pertama, kita akan lakukan pemisahan dari ranting-ranting ataupun batu-batuan yang mungkin terdapat pada moss ini, dan setelah itu akan kita lakukan pencucian. Tapi sebelum dilakukan pencucian, akan saya pisahkan dulu moss yang bagus seperti ini, yang halus, karena akan kita jadikan sebagai bahan untuk topping atau penutup pot tanaman untuk mempercantik penampilan dari tanaman kita. Ini akan saya pisahkan yang cukup bagus.
Oke, untuk selanjutnya saya akan lakukan pencucian. Kita akan cuci untuk memisahkan sampah-sampah atau tanah yang kemungkinan masih terdapat pada lapisan moss ini, dan juga kemungkinan ada jamur atau bakteri patogen yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman kita, sehingga kita perlu lakukan pencucian. Ini nampaknya tidak cukup, harus kita lakukan 2 kali pencucian. Sambil tetap dipisahkan kalau ada benda-benda asing atau benda-benda yang tidak diperlukan. Selanjutnya saya akan lakukan pencucian untuk yang masih tersisa. Nah, setelah ini tindakan berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita perlu menambahkan unsur hara, atau minimal kita tambahkan hormon perangsang tumbuh agar moss yang kita gunakan ini bisa lebih berpengaruh untuk meningkatkan kesuburan tanaman kita. Selain itu, jamur-jamur dan bakteri yang kemungkinan terdapat pada moss ini tentu dengan pencucian tidak mungkin bersih semuanya, sehingga perlu kita lakukan tindakan yang lebih untuk membersihkan jamur dan bakteri patogen yang kemungkinan terdapat pada moss ini. Karena itu saya akan menggunakan 2 bahan untuk melengkapi nutrisi pada moss ini dan untuk membersihkan dari jamur-jamur yang mungkin terdapat pada media tanam dari moss ini. Nah, ini dia. Kita untuk moss sebanyak ini kita hanya butuh 2 siung bawang merah, dan ini sekitar 10 gram kunyit atau 1 rimpang lah. Ini akan kita haluskan dengan kita blender, dan setelah itu kita campurkan ke media tanam dari moss yang ada di hadapan kita. Ini akan saya blender dulu. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah kunyit dan bawang merah yang sudah saya blender menggunakan air sumur 1 gelas. Kunyit mengandung fungisida dan antibakteri, dan juga berbagai jenis unsur hara dan hormon yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan bawang merah sudah sangat umum kita kenal teman-teman sebagai bahan zat perangsang tumbuh dan antibakteri yang sangat baik untuk tanaman kita. Dan sekarang akan saya campurkan dengan moss yang ada di depan kita, dengan kita masukkan ke dalam baskom ini, dan sekarang kita berikan air sebanyak kurang lebih 3-4 liter. Kemudian kita masukkan larutan kunyit dan bawang merah. Setelah itu moss atau lumutnya kita masukkan. Kita rendam. Nah, ini dia. Kita rendam dulu kurang lebih 2 jam supaya larutan kunyit dan bawang merah bisa terserap dengan baik ke dalam media tanam yang kita siapkan ini. Kita tunggu 2 jam. Nah, teman-teman, ini sudah cukup lama, sudah 2 jam. Dan untuk selanjutnya akan kita lakukan penirisan lagi. Ini akan kita tiriskan dengan meletakkan pada keranjang yang sudah kita siapkan. Tidak apa-apa juga kita peras. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah moss yang sudah bersih. Sebetulnya ada 2 jenis moss yang kita kenal.
yaitu sphagnum moss atau moss hidup seperti ini. Dan selain ini ada lagi peat moss. Peat moss ini adalah moss atau lumut yang sudah terdekomposisi. Moss ini sangat ideal untuk kita jadikan sebagai media tanam karena moss ini memiliki rongga udara atau tingkat kegemburan yang sangat bagus. Selain itu, kemampuannya untuk menyimpan air dan mengalirkan air yang berlebih juga sangat baik, sehingga moss ini dapat menghasilkan kondisi yang sangat ideal bagi tanaman kita untuk berkembang dan bertumbuh dengan baik. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa jenis tanaman yang akan saya tanam menggunakan media tanam dari moss. Ini ada aglonema, kemudian ini adalah anggrek, dan di sini ada janda bolong. Selain itu, saya akan merestorasi tanaman hoya saya yang media tanamnya sangat lembab dan nampaknya sudah tidak kondusif untuk pertumbuhan hoya. Yang pertama akan saya lakukan penanaman adalah anggrek. Untuk anggrek ini potnya akan kita beri dasar arang. Ini dia arang yang saya gunakan. Nah, setelah ini kita akan masukkan mossnya secukupnya. Kemudian anggreknya kita tanam. Kemudian kita timbun perlahan-lahan dengan moss. Nah, setelah ini kita lakukan topping dengan moss yang kita sudah siapkan tadi, yang sudah kita pisahkan. Oke, kita sudah selesai untuk penanaman satu jenis tanaman, dan ini sangat cantik teman-teman tampilannya. Dan yang kedua yang akan kita tanam adalah aglonema. Untuk aglonema ini sama, kita akan menggunakan arang sebagai dasar. Oke. Kemudian kita ambil moss atau lumut sebagai dasarnya. Lalu kita letakkan aglonema. Aglonemanya kita timbun perlahan-lahan. Nah, setelah ini kembali kita lakukan proses topping untuk mempercantik penampilannya. Oke, ini dia teman-teman, sudah cukup cantik. Dan untuk ketiga, kita akan lakukan penanaman janda bolong. Ini adalah janda bolong yang baru saja kita potong, jadi bukan kita pindahkan, tapi kita akan tanam baru, jadi stek baru ya. Setelah ini kita berikan dasar dari moss. Kemudian kita masukkan janda bolong dan kita timbun dengan media tanam dari moss. Nah, sudah selesai. Sudah ada 3 tanaman yang kita tanam dengan media tanam dari moss atau lumut. Dan untuk selanjutnya, ini saya akan melakukan restorasi terhadap tanaman hoya yang saya punya. Ini agak susah bertumbuh karena media tanamnya terlalu lembab. Karena itu akan saya ganti media tanamnya. Ini akan saya keluarkan saja. Kemudian saya isi arang sedikit dan langsung saya isi moss. Setelah itu saya masukkan tanaman hoya. Nah, ini dia. Ada 4 tanaman yang berhasil saya tanam dengan menggunakan media tanam dari lumut atau dari moss.
Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang salah satu media tanam alternatif yang sangat baik untuk tanaman, yaitu moss atau lumut. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para petani organik. Salam organik!